dunia dan khusus. Baiklah, terima kasih untuk recordnya. Nah, sekali lagi saya menyapa teman-teman semua Atma Namaste untuk bergabung dalam gerakan penyembuhan dunia. Setiap hari Rabu istimewanya, ini kita memang selang-seling ya, jadi terkadang mengenai lingkungan dan juga terkadang melalui belajar buku dari Grandmaster Choa Kok Sui. Oke, baiklah kami menyambut Anda semua pada malam hari ini ya untuk hadir dalam acara gerakan penyembuhan dunia dari Indonesia Pranic Healing. Dan malam hari ini kita akan kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Ya. Dari mana? Dari EcoCamp Bandung. Suaranya. Oh, ini gerakan khasnya nih. Wah, saya udah sering dapat begini. Oke, tapi sebelumnya kita akan buka dahulu tentunya sesi malam hari ini dengan doa. Teman-teman semua ya, mari kita ambil sikap untuk berdoa. Sebelum kita sesi, saya izin mute dulu untuk teman-teman semua ya. Kita rasakan syukur, kita tersenyum kepada jantung kita, tersenyum kepada mahkota, kita tersenyum kepada alam yang berada di sekitar kita. Kita ucapkan syukur atas udara yang masih kita hirup sampai dengan detik ini. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Penyembuh, dan Tuhan Maha Segalanya. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas semua berkat yang Engkau curahkan kepada kami sampai detik ini. Terima kasih atas berkat, atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami semua dapat berkumpul pada sesi malam hari ini dalam gerakan penyembuhan dunia bersama dengan EcoCamp untuk mempelajari mengapa vegetarian. Kami mohon kiranya berkat bimbingan, perlindungan, pertolongan, dan juga inspirasi ilahi, dan tentunya koneksi internet yang baik untuk kami semua dimanapun berada, dapat mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh rasa syukur dan juga dengan penuh kerendahan hati, kami berdoa dan tentunya mengucap syukur. Amin. Selamat malam sekali lagi. Ya, ini berbagai kalangan, berbagai teman dari Sabang sampai Merauke, tidak hanya Indonesia, ada yang dari Australia, biasanya juga nanti ada dari negara lainnya. Ya, kita akan berjumpa dan membicarakan suatu topik yang sangat-sangat luar biasa ya, selalu menggelitik. Mengapa? Karena topik ini memang ya nggak semuanya seorang vegetarian. Tapi malam hari ini akan dibahas mengenai mengapa vegetarian. Dan ini akan dibahas oleh seorang sosok, ya sosok, saya nyebutnya sosok nih. Ya seorang sosok ya memang ya yang saya kenal, di mana beliau ini juga merupakan orang yang sangat luar biasa, teman-teman ya. Karena apa? Karena merupakan founder ya, ini Ibu Shirley ya dari EcoCamp salah satunya. Nah, untuk lebih jelasnya tentang EcoCamp ini nanti langsung saja akan dijelaskan tentunya oleh Bu Shirley. Jadi narasumber kita pada malam hari ini ya itu adalah di sini kan tertulis EcoCamp. Nah, tapi Anda sangat luar biasa ya, sangat beruntung karena apa? Malam hari ini langsung nih yang muncul adalah yang mencetuskan ide tentang EcoCamp. Benar nggak nih Bu Shirley? Ya, nanti beliau sendiri yang akan menceritakan lebih lanjut karena kayaknya lebih afdol gitu loh. Kalau Bu Shirley ini yang ngomong EcoCamp itu yayasan lingkungan hidup ya, yayasan sahabat lingkungan hidup. Nah, nanti ini beliau yang akan menceritakan tentang visi misi mungkin secara globalnya, sehingga kenapa kok bisa sampai ke vegetarian ini. Ya, mungkin langsung saja Ibu Shirley Megawati, mana suaranya? Nah ini yang mau dipin yang mana ini? Coba gambarnya biar sama-sama terlihat oleh teman-teman. Ya, silakan Bu Shirley. Oke, sudah. Yes, silakan.
Oh, halo, Nah, suaranya belum terdengar. ya, oke. Selamat malam. Malam. Oh, teman-teman mungkin diajarin dulu nih Bu Sherly. Malam. Malam Bu Shirley. Ya, kalau Mana EcoCamp itu ya, di EcoCamp itu kalau disapa selamat malam, pagi, siang gitu ya, selalu jawabnya malam, malam, malam. Nah, seperti ya. Baik. Kak Kiki sudah siap? Mungkin bisa share screen? Ya Bu. Ya. Jadi Kakak Yovita yang menjadi founder EcoCamp itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Kami ini hanya laskar-laskarnya. Luar Makanya biasa. kalau di EcoCamp kami itu menyebut diri sebagai Kesatria Sambala. Kesatria yang diutus Tuhan untuk menyebarkan benih kebajikan. Nah, ini mau nyanyi dulu nanti ya, nyanyinya bersama EcoCamp. Kita itu kebiasaan selalu nyanyi, Kak Yovita. Boleh ya? Boleh, boleh, seru ya. Lagunya juga bagus tadi itu. Iya, oke. Nanti kita akan menyanyikan bersama. Dan next, Kak Kiki. Hari ini saya sendiri merasa sangat bahagia sekali. Mengapa? Karena EcoCamp boleh bekerja sama dan diundang oleh sebuah lembaga yang sangat luar biasa, Indonesia Pranic Healing. Teman-teman, terutama para sahabat EcoCamp, nanti sesudah ini boleh share, boleh mencari ya, apakah Indonesia Pranic Healing itu. Mereka punya sebuah gerakan, bukan mereka ya, kami, karena aku juga termasuk di dalamnya. Kami itu punya sebuah gerakan yang menurut aku keren banget dan perlu sungguh didukung, yang disebut sebagai Gerakan Penyembuhan Dunia. Dan tentu saja ketika EcoCamp diundang, wow, bersukacita kita untuk bersama-sama ikut serta dalam gerakan yang luar biasa ini. Nah, peran EcoCamp adalah memberikan tips, rahasia, resep, demo setiap Rabu ya. Nanti kalau ketemu ada Rabu di mana EcoCamp, ini artinya kami itu akan membagikan berbagai macam hal tentang vegetarian atau kami sih menyebutnya less meat ya sebetulnya ya. Mari kita mengurangi memakan mengkonsumsi hewani seperti itu. Nah, malam hari ini kita akan mendengarkan Pastor Ferry sebagai pimpinan kami di EcoCamp untuk menjelaskan sedikit, Pastor, mengapa sih kita ikut, kita mau, kita bersukacita, kita semangat mengikuti mendukung gerakan penyembuhan dunia ini. Silakan Kak Kiki dan Pastor Ferry. Selamat malam semuanya. Malam, Pastor Ferry. Terima kasih Bu Yovita dan teman-teman dari Indonesia Pranic Healing, juga staf EcoCamp yang hadir di sini nanti akan diperkenalkan oleh Ibu Shirley. Juga teman-teman dari sahabat EcoCamp, saya lihat cukup banyak juga termasuk para suster dari berbagai kota ikut hadir di ruang Zoom ini ya. Jadi EcoCamp sebenarnya dirintis tahun 2002 oleh Ibu Shirley dan kawan-kawan. Saat Bene yang ada di sini juga saat Bene lahir itu awal rintisannya. Dan sejak 2014 itu menempati tempat di Dago. Nah, kami melihat bahwa ada 3 krisis di dunia ini, yaitu krisis iklim, krisis kesehatan, dan krisis kelaparan. Salah satu solusi yang kami tawarkan adalah bahwa sebetulnya ketiga krisis ini penyebabnya adalah sistem pangan yang tidak adil dan tidak sehat, ya. Maka menawarkan makanan yang vegetarian, yang lokal, yang organik sebetulnya adalah salah satu solusi kalau kita mau mencoba mengurangi atau menghadapi krisis iklim, krisis kesehatan maupun krisis kelaparan ini. Karena industri daging itu pengaruhnya, kontribusinya paling tidak 18% ya terhadap krisis iklim.
Begitu juga dengan masalah kesehatan dan kelaparan. Jadi semakin kita mengurangi daging, termasuk ikan sebetulnya, ada ramalan bahwa kalau kita tidak mengurangi konsumsi daging dan ikan 50%, tidak mengubah paling tidak setengahnya, maka tahun 2045 saat Indonesia merayakan ulang tahun ke-100 kemerdekaan, bumi ini sudah terlalu panas dan bahkan laut juga sudah kehabisan ikannya. Jadi memang ini adalah salah satu solusi yang sangat penting. Nah, malam hari ini kami dari EcoCamp ingin berbagi apa yang kami perjuangkan. Silakan Ibu Sherly memperkenalkan tim EcoCamp. Ya, baiklah. Terima kasih Pak Surveri. Jadi itulah gerakan kami, itulah gerakan EcoCamp yang ternyata sejalan dengan gerakan penyembuhan dunia dari Pranic Healing Indonesia ini. Nah, ini dia. Ini hampir 100% terkumpul ini anak-anak EcoCamp ya. Lihat wajah-wajah penuh dengan sukacita. Mengapa? Karena di EcoCamp itu makanannya, bumbunya cinta. Benar nggak Mbak Nepi? Ada nggak Mbak Nepi? Mbak Nepi sudah bergabungkah? Belum? Pasti enak ya Tante Sherly. Yovita itu kesukaannya bakso Malang EcoCamp. Aduh, jangan langsung dibuka gitu dong rahasianya Tante Sherly. Nepi ada Nepi atau Ada, Anton? Bu. Ada. Mana Nepi? Coba bisa di spotlight. Nepi. Nah, coba teman-teman bisa bantu untuk menampilkan wajah Mbak Nepi ini. Siapa yang bisa bantu? Yofi ya? Yovita. Mana? Nah, itu dia, ya. Ini chef paling utama di EcoCamp. Apakah betul beliau seorang chef? Enggak loh ternyata. Dulu 20 tahun yang lalu kali ya Nepi ya, bergabung bekerja bersama-sama dengan saya pertama kali kasir ya Nepi ya. Nah, coba Nep, ini chef nomor 1. Sebetulnya dialah yang punya hati dan kemudian bersama-sama menciptakan berbagai macam masakan EcoCamp yang memang luar biasa ya. Berbasis tumbuh-tumbuhan dan secara khusus masakan Indonesia begitu. Mungkin kita bisa bertanya ya, Nepi, bumbunya apa sih Nep yang paling utama masakan di EcoCamp? Bumbunya cinta dan hati, Bu. Sejalan kan ya sama Pranic Healing ya. Keren banget sih ini Mbak Nepi ya, baru lihat saya wajahnya nih. Ini masakan enak-enak di EcoCamp. Masakannya luar biasa. Nah, selain Nepi ada juga tim dapur saya nih yang hari ini aku bilang ke mereka pada ikutan ya, karena ini penting. Sesudah hari ini setiap hari Rabu tim EcoCamp dan juga beberapa sahabat EcoCamp yang memang juga ahli ya, profesional di bidang masakan vegetarian itu secara bergiliran akan membuka rahasia, bahkan mendemokan masakan vegetarian. Jadi teman-teman catat ya setiap hari Rabu. Sesudahnya setelah selesai nanti kita meditasi Twin Heart itu, bumbu pakai cinta itu. Anton, mana Anton? Nah, Anton ini spesialisasinya adalah jamur crispy. Wah, ya benar ya Ton ya. Jamur crispy-nya enak banget. Terus Dewi ada Dewi? Dewi ada? Ada ya? Dewi ada ya. Terus tadi Eka juga saya Eka saya lihat juga ada tadi. Nah, ini Eka. Selamat malam. Selamat malam Eka. Masaknya Ya, pakai apa Eka? Ya Bu. Masaknya pakai apa kalau di EcoCamp Kak? Tentunya dengan cinta. Nah, tuh kan. Twin Heart semua Yovita. Luar biasa ya. Ini siapa dulu ini yang menggerakkan ya? Coba tolong EcoCamp ini. Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih Penyayang, Yovita itu menggerakkan kami semua. Luar biasa, Bu. Nah itu liatin, itu Kak Dewa itu. Kak Dewa itu
bukan chefnya tapi tukang icip-icip. Pentingnya juga itu Tante untuk melihat sudah cocok apa belum gitu rasanya. Iya, betul. Penting ya, penting banget ya. Apakah sudah sesuai atau enggak gitu Kayaknya ya, paling Dewa. enak itu posisinya ya, mencicipi gitu. Iya, dan nanti setiap hari Rabu, betul Ibu, barusan ada yang WA, apakah WA, ada yang chat, apakah setiap hari Rabu? Iya, kalau diizinkan, selama masih diizinkan oleh Pranic Healing Indonesia, kami berjanji untuk share seluruh resep-resep rahasia. Wah, EcoCamp ya. Dan juga nanti ada teman-teman loh yang akan juga sharing ya. Dan teman-teman ini luar biasa sebenarnya. Ada satu orang chef namanya Pak siapa ya? Pak, kok jadi lupa aku ya. Beliau itu chef di Pelataran, Magelang. Aduh kok jadi lupa aku namanya siapa. Rosi. Mas Hafiz. Oh, Chef Rosi ya. Nah, Chef Rosi ya. Chef Rosi itu ada nggak ya, hadir nggak ya? Beliau berjanji akan, Bu Shirley aku ikutan. Nah, beliau akan membagikan loh rahasia membuat masakan Itali yang vegetarian. Kebayang kan? Lalu ada Ibu Ai, ada ya? Ai ya? Ai? Ada tadi kayaknya namanya ya. Ai ini bahkan hari ini pun sudah sharing 80 resep masakan vegetarian. Dan beliau, nanti Ai boleh ngomong ya, Ai ya. Beliau mengatakan, teman-teman boleh pilih tuh dari 80 resep yang Bu Ai bagikan. Boleh dicecei apa ya? Buletin. Ya, yang mau belajar masak apa? Nah, misalnya mau bikin soto. Nah, nanti boleh melalui Instagram ya. Nanti semua ini ya join ya sama Instagramnya acara ini. Itu nanti kita akan demokan. Jadi teman-teman nanti yang memilih kita akan demokan. Ya, selama masih diizinkan oleh Mbak Yovita ini, kita akan terus-terusan sharing menyembuhkan dunia dengan mengurangi makan daging. Selamat malam Pak Haji Anjono. Selamat malam Ibu. Nah, luar biasa. Pak Haji Anjono ini salah satu pendukung EcoCamp. Beliau adalah direktur dari Campina Ice Cream. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih. Vegan ya? Es krim vegan ada. Mana nih wajahnya ini Pak? Ini, Pak. Ini Bu. Mana? Nah, ini tuh ada Campinanya tuh. Jadi kalau teman-teman pengen Campina gratis, hubungi orang ini. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Iya, jadi Pak Haji itu pabriknya di mana sih? Surabaya. Surabaya, Bu. Surabaya ya. Kantin untuk karyawannya vegetarian. Wah, tepuk tangan dong untuk Campina yang luar biasa. Jadi semua tolong beli Campina ya. Ya, terima kasih promosinya, Bu. Ya. Dan nanti Pak Hendro Hadi sebagai salah satu owner Campina akan mengisi juga Bapak Ibu salah satu acara kita untuk berbagi resep-resep dan masakan-masakan dari dapur Campina ya Pak Haji ya. Nanti ya, Pak Hendro sendiri yang akan berbagi ada resep rumah dan makan Ojamur di Surabaya. Ya, karena beliau juga chefnya juga, Bu. Iya betul sekali. Dan teman-teman, Campina itu setiap sesi akan membagikan 5 hampers Campina untuk teman-teman yang nanti dipilih oleh EcoCamp. Nah, nanti dikirim ke rumah masing-masing. Ya, benar kan ya Pak Haji ya? Betul sekali, Bu. Ya, luar biasa. Pak Haji. Ya, Bu. Ikut Pranic Healing ya, Pak? Janji ya? Iya. Ya, nanti saya belajar dulu apa itu Pranic Healing itu ya. Pranic Healing. Iya, memang untuk healing saya pakai air, enggak? Oh, pakai air. Oh, memang, Pranic. Ya. Maaf, saya kira Pranic Healing. Ya, Tapi Pak Haji, Pranic Healing itu memang bisa menghilangkan seluruh kepanikan kita. Apalagi kalau udah ngomongin soal target. Wah, itu paniknya hilang langsung, Pak. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Pak Haji dan juga kepada seluruh teman-teman sahabat EcoCamp dan seluruh teman-teman sahabat Pranic Healing. Mari
kita sungguh-sungguh ikut di dalam gerakan menyembuhkan dunia. Menyembuhkan bukan hanya manusia, tapi seluruh dunia, seluruh semesta alam. Menyembuhkan tanah dan air. Menjadi vegetarian sesungguhnya kita sungguh akan ikut menyembuhkan tanah dan air yang ada di dunia ini. Jadi setia ya untuk ikut terus acara ini karena saya sungguh memastikan dan menjanjikan resep-resep yang dibagikan nanti itu betul-betul enak dan kita nggak akan sadar bahwa makanan vegetarian itu enak sekali. Saya lihat ada anak saya nih, ada Alessa ya, Pak? Ada ya, Leonardo dan Alessa ya? Mungkin bisa sharing, Leo atau Alessa, yang sudah Alessa ya, terutama yang udah 20 tahun bersama Mami, 24 tahun persisnya. Enak nggak sih makanan vegetarian itu? Boleh sharing kalian berdua? Enak nggak sih masakan vegetarian itu? Bu Shirley yang Hai, halo. Ale, Leo, oh belum ya? Atau Bene? Ben, enak gak sih Ben? Ya. Nggak berani mereka, yo. Nggak berani, mamanya yang nanya soalnya. Mamanya yang nanya harus sudah jelas jawabannya, pasti enak, Ma. Ya. Itu kata Pak yang Aji. main-main aja ini Tante, yang orang-orang yang sudah mencicipi kan semua bilang enak. Betul ya. Bu Nani ada Bu Nani nggak sih? Bu Nani ya. Tuh Benedik jawab. Halo. Nah. Enak hehehe. Ale silakan Ale. Iya. Belum muncul ya? Belum. Videonya belum. Maaf pakai HP. Dia sedang sakit loh sekarang itu sebetulnya Alessa dan Leo, tapi tetap mau muncul, luar biasa. Thank you ya dukungannya ya. Ya sama-sama. Tadi pertanyaannya apa ya? Enak nggak sih Le? Kalau itu kayaknya sudah terbukti dari betapa banyak yang kalau kayak Kokem itu yang diingat pertama bukan programnya tapi biasa makanan. Jadi terbukti enak jadi vegetarian. Enak ya. Oke, ya. Nah, jadi teman-teman makanya sekali lagi ya, ayo kita ikut ya. Terus-terusan untuk sungguh belajar masakan vegetarian yang ternyata bisa luar biasa enak loh ya. Yovita, gimana, enak nggak Yo? Ya, Tante dari buka tadi saya udah bilang Tante enak banget. Pokoknya kalau ke EcoCamp enak, EcoCircle, EcoCamp udah begini mulu nih dari tadi nih. Ayo Tan, langsung aja kayaknya udah pada nggak sabar deh ini Tante. Oke, ya baik. Kalau begitu tadi Olin ya, Olin mau berbagi. Jadi EcoCamp itu bukan hanya berbagi resep, tapi EcoCamp berbagi kebahagiaan. Malam hari ini mau ngajak teman-teman nyanyi sebuah lagu yang tadi judulnya apa? No discrimination gitu ya. Ya, oke, silahkan Olin. Oke, baik, terima kasih Bu Shirley. Selamat malam buat Bapak Ibu. Bentar Bu. Nah, ini kami tampilkan wajah-wajah kami dulu sebentar. Halo, selamat malam semuanya. Malam, enggak dijawab nih. Malam. Terima kasih. Malam. Jadi dari tadi kan udah denger nih, tadi lagu apa ya di depan ya, atau udah ada yang terngiang-ngiang kali. Nah jadi kami mau mengajak Bapak Ibu, Suster, Romo, teman-teman semuanya untuk menyanyikan lagu ini bersama-sama. Nanti kita latihan dulu, habis itu baru pakai gerakan. Jadi untuk yang belum on cam, nah kita on cam dulu supaya energi sukacitanya kelihatan. Nah, aduh ini saya di Zoom juga nih. Oke, boleh Kak Kiki tolong diputar dulu, dimunculkan. Oke, ini lagu dari sahabat EcoCamp juga dari Plum Village. Dan ini lagunya sungguh-sungguh bagus, jadi bisa kita nyanyikan sama-sama.
Oke, yang mau on cam boleh on cam. Kita belajar liriknya dulu deh, baru nanti sama gerakan ya. Oke. The The sun sun it shines shines on on everyone. everyone. The The sun sun it it shines shines on Done on for everyone. everyone. No 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 discrimination, discrimination. no 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 discrimination. discrimination. The 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 rain rain it rain it is falls on falls falling on for everyone. everyone. The The rain The rain it rain is is falls on falling falling on for everyone. 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 No 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 discrimination, discrimination. no No discrimination. discrimination. My my heart 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 belongs belongs to belongs to to everyone. 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 My 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 heart 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 belongs belongs to to belongs to everyone. 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 No No discrimination. Discrimination. No 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 discrimination. 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 Oke, Ya. sekarang Oh ya. kita coba pakai gerakannya. Jadi kalau the sun is shine on everyone. Oke, kita coba pakai gerakan. Mungkin boleh di zoom out Kak Gali supaya yang lain kelihatan. Oke. The The sun sun it it shines shines on on everyone. everyone. The The sun sun it it shines shines on on For everyone. 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 No 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 discrimination, discrimination. no no discrimination. discrimination. The The rain rain it it falls falls on on everyone. everyone. The The rain rain it it falls falls on on everyone. everyone. No 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 discrimination, discrimination. no no discrimination. discrimination. My My heart heart belongs to belongs to everyone. everyone. My My heart heart belongs belongs to to everyone. everyone. No No discrimination. discrimination, No no discrimination. Terima kasih tim Ekokem, luar Oke, biasa. terima Terima kasih. kasih. Ya, merekalah orang-orang yang sungguh menghidupi untuk berjuang menjadi orang-orang yang lebih baik. Beberapa dari mereka adalah pranic healer, ya, dan itu membuat semangat kami menjadi luar biasa. Oke, Kak Kiki lanjut. Nah, ini tema dan topik kita. Mengapa menjadi vegetarian? Sebelum saya membahas mengenai mengapa menjadi vegetarian, slide berikutnya Kak Kiki. Orang selalu mengatakan bahwa menjadi vegetarian itu alasannya karena kesehatan. Katanya kalau jadi vegetarian itu pasti kesehatannya menjadi lebih baik. Ya, Leo mengatakan kepada saya Leo itu anak saya ya, belum tentu Mam. Kalau menjadi vegetarian tapi tiap hari makannya gorengan ya sama aja enggak. Nah, gitu ya. Jadi belum tentu menjadi vegetarian itu membuat kita menjadi sehat. Nah, ya. Lalu yang kedua, alasan yang kedua katanya untuk kasih sayang. Gitu ya. Nah, nanti kita lihat betul-betul mengapa sih sebetulnya mendukung vegetarian artinya mendukung lebih banyak lagi cinta kasih di dunia ini. Oke. Dan alasan yang ketiga, ini alasan yang membuat Ekokem kemudian akhirnya bertekad bulat memutuskan bahwa seluruh makanan Ekokem berbasis vegetarian, yaitu masalah ekologi. Next, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya. Nah, jadi sesungguhnya vegetarian itu saat ini itu
kayak semacam dibuat menjadi sebuah lifestyle gitu ya, dan hanya sebuah identitas saja. Dan banyak sekali orang-orang yang menjadi vegetarian itu mengalami kesulitan. Mengapa? Karena bisa kadang-kadang menjadi vegetarian itu memisahkan kita loh dari orang lain. Kalau kita tidak punya, sekali lagi itu kasih sayang ya. Seperti itu. Atau menjauhkan. Kebayangkan kalau misalnya yang jadi vegetarian cuma maminya. Lalu anak-anaknya masih fleksitarian atau bahkan pemakan daging itu karnivor. Begitu ya. Maka itu bisa juga menjauhkan begitu. Nah, oleh karena itu ajakan dari EcoCamp ya, ajakan paling utama dari EcoCamp sebetulnya bukan hanya melulu menjadi vegetarian, tetapi ajakan untuk less meat atau mengurangi konsumsi daging di dalam makanan kita sehari-hari. Seperti itu. Nah, saya ingin memberikan gambaran sedikit ya, mengapa sebetulnya secara kesehatan atau secara tubuh manusia, vegetarian atau less meat itu yang paling tepat untuk manusia. Next, Kak Kiki. Nah, ini faktanya. Jadi sebetulnya teman-teman, kan kita itu tidak bisa makan daging mentah kan ya? Bisa sih, diiris tipis banget gitu ya. Tapi itu pun nggak dikunyah, langsung dielek gitu ya, langsung ditelan. Ya, mengapa? Karena sebetulnya susunan geligi manusia itu adalah susunan geligi bukan karnivor. Jadi taringnya hanya satu loh, hanya sepasang di atas dan sepasang di bawah. Yang lainnya bukan gitu ya. Yang bisa mencabik-cabik tuh hanya satu. Sehingga sebetulnya dari susunan geligi ini aja manusia itu bukan pemakan daging seharusnya. Makanya kenapa harus dimasak, harus direbus dan lain sebagainya. Nah, lalu ukuran rahang manusia. Nah, jadi kita itu sebetulnya nggak bisa kan ya, harus diiris dulu kecil-kecil baru kita sanggup gitu ya. Meskipun tanda kutip makan steak yang gede, tetap aja harus diiris-iris ya. Nggak bisa langsung dicaplok gitu kan ya. Nah, itu rahang manusia itu bukan untuk ukuran pemakan daging sebetulnya. Lalu usus manusia. Usus manusia itu terlalu panjang untuk konsumsi hewani ya, sehingga menjadi cepat busuk di dalam perut kita. Lain dengan usus misalnya macan yang lebih pendek sehingga langsung keluar begitu, seperti itu ya. Lalu juga jenis enzim pencernakan manusia itu lebih cocok untuk mengolah dan menguraikan tumbuh-tumbuhan atau yang berbasis nabati ya. Tingkat keasaman lambung. Nah, jadi sebetulnya dari metabolisme dari susunan tubuh kita, sesungguhnya kita ini memang bukan pemakan daging. Begitu. Dan faktanya bahwa ternyata semakin kita makan banyak daging, itu penyakit-penyakit zaman now, ya, jantung, hipertensi, asam urat, kolesterol, gitu ya, itu terlebih-lebih karena terlalu banyak konsumsi daging-dagingan. Dan kemudian kanker. Nah, tadi ya bahwa pembusukan daging itu terjadi di dalam usus dan tidak segera keluar karena cukup panjang, begitu ya. Itulah sebetulnya yang mengakibatkan berbagai penyakit kanker sesungguhnya. Jadi oleh karena itu mereka yang terkena kanker biasanya selalu salah satu dietnya adalah mengurangi makan daging, bahkan sama sekali tidak boleh makan daging. Nah, dari fakta-fakta ini saja seharusnya kita itu mulai berpikir ya, kalau ada kesadaran baru, oh iya ya, maka seharusnya ajakan untuk mengurangi makan daging itu disambut dengan penuh sukacita, begitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kasih sayang, bahwa menjadi vegetarian itu ada hubungannya dengan kasih sayang. Ya, ilustrasinya begini, apakah kita sanggup makan
entah babi, entah sapi, entah ayam gitu ya, yang kita pelihara sendiri. Yo, sekarang masing-masing membayangkan binatang peliharaan kita yang kita sayang-sayang terus kita sembelih. Nah, itu aja salah satu gambaran bahwa sesungguhnya apa namanya ya, makan daging itu bisa mengurangi rasa kasih sayang kita terhadap seluruh dunia, seluruh hewan-hewan yang ada di dunia. Nah, selain itu peternakan zaman now. Ya, kalau dulu kan ayam kita pelihara sendiri, kita punya petarangan, punya 2-3 ekor ayam gitu ya. Dan biasanya hanya tanda kutip dimakan ketika upacara-upacara besar. Misalnya lagi Natal, lagi Lebaran, lagi Imlekan gitu ya. Biasanya baru saat itulah kita makan daging gitu ya. Nah, tapi zaman now yang namanya peternakan itu sudah menjadi sebuah industri. Dan industri peternakan itu sungguh sangat mengandung kekejaman, sangat tidak hewani. Nah, ini ada satu video yang Kak Kiki akan setelkan ya, teman-teman, yang menunjukkan betapa mengerikannya yang namanya industri hewan di dunia ini. Silahkan Kak Kiki. Most meat chickens are killed at only 7 weeks of age. For layer hens, it can be closer to 18 months old, the average age at which they stop laying enough eggs to be profitable to the egg industry. To discuss how these chickens are killed, we need to understand the language that the animal agriculture industry uses. Processing is the term used to describe turning living animals into meat. Stunning refers to rendering animals unconscious before they are killed. Slaughterhouses use 2 main processes to kill chickens: electric stunning and gas chamber stunning. Electric stunning begins with the chickens arriving at the slaughterhouse packed in transport crates. Workers then shackle chickens by their legs upside down onto an overhead conveyor. Iya, itu sebagian. Teman-teman nanti kalau sungguh-sungguh ingin memahami ya bagaimana industri peternakan kita, boleh deh cari link. Banyak sekali yang menggambarkan ya betapa sangat tidak hewani. Ya, dan ayam-ayam ini atau sapi itu ya. Sapi itu konon kalau bukan konon, saya sendiri pernah mengalaminya. Ketika usia 5 tahun, saya tidak tahu bahwa itu pejagalan. Saya hanya mendengar suara seperti tangisan bayi. Ketika saya tengok, ternyata sapi yang sedang menangis. Karena beberapa menit lagi akan dijagal. Itu salah satu juga yang membuat saya kemudian tidak sanggup lagi makan daging sapi. Gitu ya, ketika hatiku berontak gitu. Rasa sayang di dalam hati ini rasanya tidak kuat gitu ya, menanggung melihat hal seperti itu. Jadi teman-teman, boleh teman-teman, banyak sekali mungkin nanti di Instagram ya yang nanti akan kami bagikan linknya dalam rangka resep belajar masak vegetarian ini nanti boleh lihat bagaimana ayam misalnya ya. Ayam itu di industri peternakan itu ya kandangnya satu petak tanah yang sama sekali tidak ada jendela, dia ditutup sehingga buat dia 24 jam malam. Sebagai akibatnya mereka merasa setiap hari, setiap saat harus tidur. Gitu. Very stressful. Lihatin, satu kandang bisa segitu banyaknya ya. Mereka berkelahi sendiri, patuk-patukan sendiri dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita melihat industri ini, maka rasanya sih seharusnya kita itu tergerak sungguh ya. Kalau seandainya masih pengen makan ayam atau sapi, yang dipelihara sendiri deh dengan penuh kasih sayang, gitu ya. Sehingga dan nanti saatnya disembelih untuk kita konsumsi kalau tega. Gitu ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini dia ya. Inilah yang kemudian menggerakkan EcoCamp untuk sungguh belajar dan menghidupi hidup mengurangi konsumsi hewani.
Karena sesungguhnya keharmonisan alam semesta itu juga ditentukan dengan pola makan kita yang banyak hewani ini, ya. Tapi teman-teman, hidup itu tiada benar dan tiada salah. Sesungguhnya ujung seluruh perjalanan adalah keharmonisan. Jadi ajakan EcoCamp sekali lagi bukan untuk 100% ya. Yang sanggup hayu gitu ya, kita bersukacita. Tapi untuk yang belum sanggup itu minimal ajakan kita adalah menguranginya. Coba kita lihat fakta-fakta apa sih yang ada hubungannya dengan ekologi, yang ada hubungannya dengan keharmonisan semesta alam. Nah, itu ya. Conspiracy. Ini adalah film ya yang bisa ditonton teman-teman. Nanti kalau mau lihat seluruh presentasi ini bisa ya, ada ya. Nanti kita bagikan linknya. Nanti Pranic Healing juga akan punya ya, Yovita ya, YouTube-nya ya. Ya, nanti ada, ini direkam di YouTube, bisa ditonton nanti. Nah ya, jadi coba tonton itu film yang judulnya Conspiracy, itu luar biasa ya. Sapi-sapi ini sudah tidak punya lagi hak untuk mengandung secara normal. Semuanya inseminasi. Dipaksa untuk hamil. Setelah melahirkan, ya, yang hewan-hewan sapi-sapi yang jantan langsung dipotong. Yang betina diambil susunya. Anak-anak sapi dibesarkan tanpa susu ibunya. Karena susu ibunya untuk manusia. Nah, sangat kejam. Ya, sangat tidak hewani. Enggak punya hati nurani sebetulnya peternakan-peternakan ini. Nah, inilah yang menyedihkan. Inilah yang menyedihkan. Nah, belum fakta ekologi bahwa kotoran hewan ternak itu mengandung gas metana yang lebih merusak daripada karbon dioksida dari kendaraan ataupun mesin yang berbasis fuel bahan bakar bumi ya. Itu ternyata nya sapi ini itu lebih merusak semesta alam. Dan ajaibnya bukan hanya kotorannya, tapi juga nafas. Kalau kita nafas kan mengeluarkan oksigen ya. Kalau sapi mengeluarkan metana. Kalau oksigen itu bisa disedot oleh seluruh tumbuh-tumbuhan. Karbon dioksida ya. Bisa disedot oleh tumbuh. Kalau metana tidak, dan metana itulah yang menghasilkan efek rumah kaca yang mengakibatkan yang disebut sebagai the climate crisis ya. Sehingga sekali lagi ketika saya secara pribadi melihat fakta bahwa ternyata kerusakan dunia nomor 1 itu bukan karena kendaraan, tapi karena hewan. Ya, 51% usaha peternakan itu mempengaruhi pemanasan global. Kok bisa? Gimana caranya? Ya, Bapak Ibu, Suster, Romo, coba ya, kalau kita mau punya sapi, apalagi sapinya banyak, maka nomor 1 kita harus buka lahan. Hutan-hutan ditebangi semua. Ya kan? Untuk apa? 1 harus bikin ladang untuk makanan sapi. Ya, makanan sapi itu sekian persen rumput. Rumput itu enggak bisa tumbuh di hutan. Harus buka hutannya untuk jadi padang rumput. Rumputnya diambil untuk sapi. Belum makanan tambahannya yang membuat sapi menjadi lebih gemuk. Sekarang sapi itu lebih dari manusia loh. Makanannya bisa dicampur gandum, dicampur kedelai, dicampur jagung. Semua lahan dibuka untuk makanan ternak, untuk makanan para sapi, para ayam. Belum lagi yang namanya kandang. Peternakan sapi itu membutuhkan kandang yang luar biasa besar. 1 sapi itu bisa 1 ukuran kamar manusia loh gitu untuk memeliharanya ya. Sehingga pembabatan hutan sesungguhnya nomor 1 adalah untuk peternakan. Nah, jadi ayo teman-teman, kalau sungguh-sungguh memahami, menyadari bahwa memang ada yang salah nih dengan perilaku manusia,
Oke ya, nanti bisa lihat di link yang akan dibagikan ya. Nah, jadi sekali lagi ya, kalau sungguh-sungguh ingin ikut dalam gerakan penyembuhan dunia, mari kita sungguh-sungguh kurangi konsumsi makanan hewani kita. Nah, ini adalah saya akan putarkan beberapa video dari teman-teman anak-anak muda ya yang sungguh-sungguh berjuang mereka untuk mengurangi makan daging dalam hidup sehari-hari. Di EcoCamp 3 kali makan, 3 kali tanpa hewani. Ya, sehingga mereka yang datang di EcoCamp dan teman-teman yang bekerja di EcoCamp, anak-anak muda ini, mereka semua betul-betul berjuang untuk mengurangi konsumsi makanan hewani. Mari kita dengarkan apa cerita mereka. Silahkan. Halo, saya Olin. Saya sedang belajar untuk mengurangi konsumsi daging dan menjadi vegetarian. Karena dengan begitu, saya membantu untuk merawat bumi ini dengan mengurangi efek pemanasan global. Seperti yang kita tahu, industri peternakan menyumbang paling banyak untuk pemanasan global. Selain itu, saya juga bisa menjadi lebih sehat. Kadar kolesterol dalam tubuh saya bisa berkurang. Juga saya bisa menjadi lebih hemat karena saya tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membeli daging. Sehingga dengan mengurangi konsumsi daging dan menjadi vegetarian, saya bisa hidup hemat, pangkal, selamat. Halo, saya Regi. Masa depan anak cucu kita tergantung pada kita saat ini. Bumi kita semakin panas karena krisis iklim. Dan yang menjadi salah satu penyumbang utama dalam pemanasan global adalah industri peternakan. Gas metan, CO2 yang dihasilkan dalam industri peternakan itu membuat bumi kita tambah panas. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk mengurangi konsumsi daging untuk masa depan anak cucu kita lebih baik. Perkenalkan, nama saya Ririn. Saya memilih menjadi vegetarian dan mengurangi makanan hewani karena saya mau hidup sehat lebih lama. Karena makanan hewani selain berada di atas penderitaan makhluk lain ya, untuk rasa welas asih, juga makanan hewani itu lemak hewani menyebabkan kolesterol. Itulah kenapa saya pilih vegetarian. Halo, perkenalkan nama saya Maria Alexandra Iskandar atau biasa disapa Alessa. Dan saya sudah melakukan pola makan plant-based selama kurang lebih 1 tahun dari sejak tahun 2021. Alasan kenapa saya menjadi plant-based itu pertama-tama karena komitmen saya untuk mulai mengurangi jejak karbon saya terhadap kerusakan lingkungan. Karena pada tahun 2015, saya mengikuti pelatihan lingkungan hidup yang membuka mata saya terhadap betapa banyak pilihan sehari-hari kita yang memiliki dampak berkepanjangan terhadap kerusakan lingkungan hidup. Salah satunya adalah karena pola makan kita, terutama konsumsi daging-dagingan. Saya menjadi belajar bahwa proses yang terjadi di dalam industri hewan di dunia kita saat ini itu bukanlah proses yang berkelanjutan dan juga penuh dengan cara-cara yang kejam dan tidak manusiawi. Sehingga hal-hal inilah yang mendorong saya untuk memulai menjadi plant-based, dimulai dari waktu itu saya berusaha untuk mengurangi terlebih dahulu kuantitas daging yang saya konsumsi, kemudian berusaha untuk mengurangi jenis-jenis daging yang dikonsumsi, sampai hingga saat ini saya sudah tidak lagi mengkonsumsi daging jenis apapun. Sekian sharing dari saya, semoga bisa menjadi insight baru bagi para penonton dan terima kasih. Ya, demikian teman-teman. Itu lihat banyak anak muda ya sekarang ya, mereka yang penuh kesadaran sungguh-sungguh mau gitu untuk mengurangi konsumsi makan hewani, bahkan beberapa sungguh-sungguh ini Alessa sudah setahun terakhir betul-betul berjuang luar biasa untuk menjadi seorang vegetarian ya. Kak Yovita mau bertanya nih, yang pertanyaan-pertanyaan apakah langsung dijawab atau nanti saja atau bagaimana Kak Yo? Oh ya, kira-kira masih berapa lama nih Bu Shirley sampai
sharingnya, karena udah ada yang nanyain resepnya kapan nih resep gitu loh, nungguin. Kalau saya vegetarian, nah soalnya kan nanti kita ada THM, gimana nih Bu Shirley? Iya, iya, oke. Kalau gitu aku lanjutkan dulu aja ya supaya semuanya bisa tersampaikan ya, Yovita ya. Oke, Nanti yang bertanya-tanya boleh juga langsung. Kalau tidak terjawab di sesi ini, nanti kita akan jawab di sesi berikutnya. Teman EcoCamp tolong dicatat ya berbagai macam pertanyaan dari teman-teman ya yang bisa kita jawab begitu. Oke. Nah, mungkin ini menjawab salah satu pertanyaan, apakah vegetarian ada berbagai macam aliran gitu ya. Dan kemudian vegetarian menghindari telur dan bawang. Nah, gitu ya, kayak begitu ya. Nah, jadi sebetulnya vegetarian itu dibagi menjadi 7 bagian ya, 7 bagian. 7 jenis atau 7 aliran vegetarian. Oke, ya. Nanti kalau yang membutuhkan lebih detail itu bisa lihat di situ ya. Artikel atau linknya ya. Nah, inilah 7 tipe vegetarian. Nomor 1 yang disebut flexitarian. Flexitarian itu adalah orang-orang yang 80% ke atas makanannya adalah makanan berbasis tumbuh-tumbuhan. Ya, hanya sekitar 20% lah saja mereka makan daging-dagingan dan memperjuangkan untuk terus-terusan semakin lama semakin sedikit. Para flexitarian itu adalah juga para vegetarian yang karena kesehatannya harus makan daging. Begitu ya. Mengapa sih sebetulnya harus? Karena ada banyak sekali orang menjadi vegetarian ketika usianya sudah di atas usia akil balik. Nah, itu sangat mempengaruhi yang namanya sistem metabolisme dan pencernaan kita. Ya, yang diserap, yang dibutuhkan oleh tubuh karena sudah tidak tumbuh lagi sesudah akil balik. Perempuan 17, laki-laki 21 tahun, maka sesudah itu metabolisme dan sistem tubuh kita itu sudah terbentuk sehingga tidak begitu saja mudah menjadi menjadi vegetarian. Makanya harus ada tambahan-tambahan asupan ya, vitamin-vitamin yang harus kita makan. Seperti itu ya. Ada juga yang betul-betul tidak bisa lagi. Jadi harus makan daging sedikit. Nah, itulah orang-orang yang menjadi flexitarian. Begitu ya, teman-teman. Lalu pescatarian. Nah, pescatarian adalah orang yang tidak lagi makan daging merah atau daging putih. Begitu ya. Hanya makan ikan. Oke? Ya. Polotarian adalah orang-orang yang menghindari makan daging merah. Nah, jadi ada kan saya menghindari daging merah, apakah saya seorang vegetarian? Iya, jenisnya adalah polotarian, gitu ya. Lalu ada yang lacto-ovo-vegetarian. Nah, ini vegetarian yang yang makan telur dan masih makan susu dan turunannya. Nah, itu disebut lacto-ovo-vegetarian. Masih makan telur dan masih makan dairy ya, sesuatu yang berasal dari susu ya, keju, yogurt seperti itu ya. Tapi sama sekali daging, tanpa daging. Jadi daging merah, daging putih, daging ikan mereka tidak makan lagi, begitu. Lalu yang berikutnya adalah ovo-vegetarian. Ovo-vegetarian itu protein hewaninya hanya dari telur. Ya, yang lainnya tidak. Oke. Lacto-vegetarian adalah yang protein hewaninya itu berasal dari dairy atau turunan dari susu. Seperti itu. Oke. Kecuali susu almond ya, atau Pak Aji itu bikin es krim dari soya. Nah, seperti itu ya. Bukan, tapi ini maksudnya adalah susu-susuan yang berasal dari hewan. Nah, vegan itu no protein hewani. Sama sekali mereka tidak lagi memakan protein hewani, begitu. Nah, selain itu para vegan itu juga mengurangi makan bawang, ya. Ada yang bertanya tadi, mengapa sih kok harus mengurangi makan bawang gitu ya? Nggak boleh makan bawang. Karena di tengarai, di dalam bawang itu ada zat ya, atau enzim atau apa gitu ya, yang mengandung aprodisiak, yang membuat orang menjadi
tidak bisa mengendalikan emosinya. Begitu. Jadi ternyata makan bawang bila berlebihan itu akan membuat kita itu menjadi tanda kutip bernafsu, ya. Nah, makanya vegan, sesungguhnya vegan yang tanpa bawang itu diperuntukkan untuk mereka yang menjadi biksu, bikuni seperti itu, atau orang-orang yang sungguh menjalani hidup spiritualitas tingkat tinggi, di mana harus sungguh-sungguh punya kemampuan untuk mengontrol segala emosi, segala nafsu yang ada di dalam dirinya. Seperti itu. Semoga pertanyaan bisa menjawab pertanyaan dari teman yang bertanya. Begitu. Lanjut. Nah, this is my personal journey. Why? Aku tuh akhirnya bertekad bulat mau masak masakan vegetarian, ya. Yang pertama itu pengetahuan tentang situasi dunia itu menghancurkan diri saya. Pengetahuan tentang bagaimana para hewan itu diternakkan menghancurkan hati saya, ya. Karena pengetahuan dan kesadaran inilah, terus kemudian ditambah dengan orang-orang vegetarian, ya. Orang pertama yang saya bertemu itu adalah Pak Samudra. Semoga nanti suatu saat beliau mau ya sharing bersama kita. Saya sedang merayu beliau begitu ya. Pak Samudra ini pemilik dari Ultra Jaya. Nah, beliaulah yang memperkenalkan pertama kali kepada saya mengenai vegetarian. Kemudian saya bertemu dengan Pak Hendro Hadi. Yang tadi ya, Pak Hendro Hadi itu adalah owner dari Campina. Nah, beliau vegetarian. Disitulah saya melihat sebuah tayangan, tentang betapa kejamnya manusia ketika sedang menyembeli atau memperlakukan hewan menjadi makanan, ya. Dibikin nugget, dibikin steak, itu betul-betul sangat kejam. Dan disitulah kemudian saya memutuskan bahwa saya akan menjadi seorang vegetarian. Tapi teman-teman, ketika pertama kali menjadi vegetarian, saya pergi kemana-mana untuk mencari penggantinya, ya. Ada pengganti daging, ya. Karena masih pengen makan ayam goreng, gitu ya. Masih pengen makan bakso, gitu ya. Nah, jadi saya tuh mencari luar biasa bahan-bahan. Wow, setengah mati. Bertemu yang namanya proteina. Wow, makan proteina ya kalau tanpa diolah yang baik dan dengan baik dan benar itu seperti makan spon. Nah, putus asalah aku. Wah, nggak enak banget gitu ya. Makan ayam goreng berasal dari daging soya gitu ya, daging tapi yang berasal dari soya gitu ya. Mereka sebutnya sebagai daging analog gitu ya. Nah, itu rasanya seperti makan sandal karet. Wah, bener-bener deh. Sandal karet rasa rasa jahe. Nah, begitu ya. Oleh karena itu, saya waktu itu menjadi sangat sedih ya. Ternyata susah banget ya menjadi seorang vegetarian gitu ya. Tapi Pak Hendro Hadi yang dari Campina, ketika saya curhat, langsung saya tuh dibeliin tiket, suruh datang ke Surabaya, 2 hari 2 malam saya itu praktek masak vegetarian yang enak luar biasa. Saya sangat berterima kasih kepada Campina. Yang sudah betul-betul mengajarkan kepada saya pertama-tama menanamkan benih bibit supaya akhirnya kami berhasil mengolah makanan-makanan vegetarian, terutama makanan Indonesia yang sangat enak. Aku nggak ngecap loh, itu teman-teman semua tadi bilang makanan EcoCamp itu luar biasa. Nah, itu my personal journey. Dan kemudian bersama Mbak Nepi ini, kami itu berdua terus mengolah bagaimana caranya supaya membuat makanan-makanan vegetarian menjadi enak. Begitu. Oke, next. Nah, nih, ini masakan EcoCamp nih. Yang sebelah kiri itu empal, jamur. Berjuta kali saya tuh dibilang begini, nggak mungkin ini jamur. Ya, karena betul-betul bentuknya itu seperti daging. Dan rasanya pun seperti daging. Betul nggak, Kak Yo? Betul banget, Bu Shirley. Nah, betul banget ya. Minggu lalu ada basic di sini, salah satunya makan ini ya, bersama Lodeh ya. Betul nggak? Iya, kita makan ini tuh minggu lalu ya, waktu Pranic Healing Basic. Nah, sebelah kanan itu soto Lamongan. Nah, ini juga very tricky. Banyak orang yang mengatakan ini ayam beneran.
Nah ya teman-teman, ini semua adalah masakan EcoCamp yang nanti kita akan share, bukan hanya resepnya tapi juga cara membuatnya. Akan ada demo masak teman-teman, sehingga kita semua yuk bareng-bareng mengurangi makan daging untuk resep-resep yang sungguh kita bisa olah gitu ya. Lanjut terus Kak Kiki, lanjut. Mana? Oh ya, nah ini juga salah satu teman-teman rahasia paling utama bagaimana caranya makanan vegetarian kita menjadi enak. Inilah yang disebut sebagai set menu, teman-teman. Jadi yang tengah nih ya, aku cerita yang tengah ya. Jadi ini tuh ya, yang sebelah kiri itu adalah set menu nasi Padang. Wah, dahsyat ya. Tuh, ada rendangnya. Tuh, ada macam-macam deh ya. Yang tengah itu adalah set menunya Mbak Moy. Pada sudah makan malam belum ya? Kalau belum lapar nih pasti ini. Nah, yang sebelah kanan itu adalah steak dari nangka muda. Nah, ya. Jadi, kuncinya adalah set menu. Set menu itu apa sih sebetulnya? Kita lihat Mbak Moy. Ya, Mbak Moy itu jangan lupa harus selalu ada taburan bawang putih dan seledri. Itu wajib hukumnya. Gitu ya. Mbak Moy itu harus selalu ada kecapnya harus kecap manis yang dikasih irisan cabai, dikasih jeruk nipis sedikit. Jangan malas. Mbak Moy, pakai sambal ABC aja cukup. Ya. Nah, jadi ini salah satu kunci atau rahasia masakan enak di EcoCamp. Misalnya kita masak lodeh udah pasti kerupuknya kerupuk gendar. Nggak mungkin kerupuk aci misalnya atau kerupuk bawang. Begitu. Itulah sebetulnya rahasia makanan enak di atas meja makan kita. Ketika kita sungguh-sungguh bisa menghadirkan makanan yang set menu. Nah, teman-teman, jangan khawatir. Set menu ini pun akan dibagikan. Ya, pengetahuan kalau lodeh itu sambelnya sambal apa ya, Bu Shirley? Lodeh sambelnya sambal apa? Ayo, namanya sambal. Kok jadi lupa aku ya? Sambal bajak. Nah, gimana bikin sambal bajak, Bu Shirley? Terasinya dijual di supermarket. Terasi vegetarian. Ya. Waduh, ada yang pengen tuh Stephen Chua pengen masakan Padang. Ya Pak nanti dikirim Pak pakai paksel. Begitu teman-teman. 2 minggu lagi. Ya, jadi teman-teman ikuti ya kalau sungguh-sungguh ingin mengurangi ikut dalam gerakan penyembuhan dunianya lembaga yang luar biasa bernama Pranic Healing ini ya, ikuti terus berbagai resep, berbagi olahan dengan demo dari EcoCamp ya. Tapi teman-teman, nanti setelah selesai demo dan berbagi resep, jangan lupa Pranic Healing Indonesia juga berbagi yang namanya meditasi Twin Heart. Meditasi Twin Heart itu aku nggak ngecap, itu membuat hati saya itu berkembang luas ya. Kalau dulu saya itu suka sebel lihat Pak Alek. Sekarang kalau lihat Pak Alek itu rasanya hati itu berbinar-binar. Ternyata aku makin cinta. Nah, itu gara-garanya rajin ikut yang namanya Twin Heart. Jadi, setelah ini teman-teman coba ya untuk juga ikut meditasi yang di-sharingkan oleh teman-teman dari Pranic Healing Indonesia. Oke. Next. Nanti ini waktu kita mepet terus, Kiki lanjut. Nah, sekali kita sadar, berubahlah. Lanjut. Bagaimana cara kita berubah? Enggak usah memikirkan hal yang besar-besar. Ya, lakukan saja hal kecil, sederhana, tapi kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan gembira. Itu salah satu rahasia. Lanjut. Nah, ini ya, Vegetarian Cooking Class setiap Rabu. Nanti Ibu Ai akan membagikan tuh free 80 vegetarian recipe.
ya. Kemudian bisa nah ini nih ya, Dharma Kitchen ini salah satu restoran vegetarian terenak di Jakarta. Benar kan Kak Yo? Ya, pemiliknya namanya Pak Tony. Pak Tony sudah berjanji akan membagikan resep-resep rahasianya Dharma Kitchen supaya kita bisa makan dia punya ayam cabai rawit, ayam analog cabai rawit, enak banget. Bakso Sofiannya, weh top. Nah, lanjut Kak. Ini dia. Nanti akan ada Chef Rosi dari Pelataran Hotel and Resort ya. Ini masakannya nih. Siapa sangka ini itu vegetarian, ya. Oke, Chef Rosi nanti akan membagikan yang khusus masakan-masakan Itali. Oke, lanjut. Nah, beliau seorang pranik healer, ya, yang sangat luar biasa. Chef Sarah, ada nggak sih Sarah? Ada Sarah. Tadi namanya. Hah, Sarah? Sarah ada tadi kayaknya. Sarja. Ada tuh. Ada ya. Sarah ini pranik healer yang sangat luar biasa, ya. Menyembuhkan banyak sekali orang, terutama omnya, tantenya yang suka sakit kepala, sakit gigi, sakit dengkul. Nah, ini penyembuhnya ini, ya, Chef Sarah. Beliau itu seorang chef yang sangat talented. Produk-produknya itu dijual di Kartika Sari. Nah, tapi nanti beliau akan membagikan, kok beliau ya, Sarah, ya. Ini nasi goreng Kuno ya, nasi goreng sesuatu deh, enak banget. Ya, mau kan teman-teman belajar setiap Rabu belajar bersama orang-orang penting ini. Lanjut. Nah, ini masakannya Pak Hendro. Direktur Campina, ya. Beliau juga akan share bagaimana caranya nih masak kayak gini nih. Lanjut. Nah, teman-teman, minggu depan saya akan membagikan rahasia bagaimana membuat kaldu yang enak, lezat, dan luar biasa. Saking nggak ada Bu Susi ya di sini ya. Bu Susi Hutomo itu pemilik The Body Shop, pernah makan bakso Malang di sini, nambah-nambah terus, lupa dietnya. Dan selalu bilang di mana-mana, kaldunya EcoCamp luar biasa. Minggu depan kita akan belajar bersama-sama ya. Saya bagi resepnya dan nanti Nepi akan mendemokan gimana caranya loh membuat kaldu yang sangat enak ini. Mau? Mau teman-teman? Mau nggak? Mau nggak? Ya, mau nggak? Ayo semua buka mic-nya dan bilang mau. Mau pakai banget. Baik. Mungkin sampai di sini ya Kak ya. Udah habis Kak? Sudah ya. Sudah jam 9 lewat ini Bu Shirley. Yes. Nah, ini hanya challenge ya. Nanti bisa masuk aja ke Instagram untuk bisa sungguh mendapatkan berbagai macam hal yang membuat kita semangat menjadi seorang vegetarian. Jangan lupa ya, vegetarian itu ada 7 jenisnya. Jadi jangan takut, jangan khawatir, jangan bersembunyi. Yang paling penting kita ikut dalam gerakan menyembuhkan dunia bersama Pranik Healing Indonesia dan EcoCamp. Yes, terima kasih Bu Shirley, luar biasa ya. Jadi udah dikasih teasernya teman-teman. Minggu depan ya, nanti kalau ini bagaimana pokoknya kalau yang mau ikut setiap hari Rabu, linknya sama seperti malam ini. Ya, passcode-nya tadi sudah dibagikan di chat, Anda bisa catat, demikian juga ID dan passcode-nya ya. Untuk Anda yang ingin tergabung dengan grup WhatsApp kita supaya mendapatkan update informasi, bisa hubungi orang yang mengajak Anda atau Anda bisa kontak saya, nanti akan dimasukkan ke dalam grupnya ya. Baik, terima kasih sekali Bu Shirley untuk pengalaman yang sangat luar biasa ya dari EcoCamp. Journey-nya kenapa bisa vegetarian dan alasan-alasan dan semuanya itu sangat-sangat luar biasa dan membuka mata ya. Ternyata vegetarian itu juga ada 7 macam. Saya juga baru tahu ada 7, banyak ya. Saya kira cuma berapa gitu, ternyata ada 7. Makasih Bu Shirley ya. Dan memang lihat tampilan masakannya itu sama rasanya Betty. Maksudnya apa? Fotonya enak, rasanya juga enak. Ya, jadi tidak hanya sekedar foto, rasanya juga enak walaupun belum semua nih. Mungkin nanti next boleh ditambahin menu-menunya Tante. Ya.
Baiklah, tapi Masuk karena ke Instagram, masuk ke Instagram. Instagramnya Ya. sudah dibagikan ya, Sophia Yes. The Wisdom tadi ya. Baik, Yes. ataupun ikuti EcoCamp ada juga kayaknya Instagramnya ya. Ada, ada. Tante ya. Ini Instagram khusus yang Oke. bersama Pranic Healing, penyembuhan gerakan penyembuhan dunia. Ya, bersama Indonesia Pranic Healing. Oke, terima kasih. Baik, karena Salah ya? keterbatasan Indonesia Pranic Healing ya? Iya, Tante. Oh. Indonesia Pranic Healing. It's okay. Ya, jadi kita karena keterbatasan waktu juga teman-teman, maka sampai di sini dahulu diskusinya. Kalau masih ada yang mau tanya-tanya, langsung saja ke Instagram yang tadi sudah dibagikan oleh Ibu Shirley, dan tentunya Anda ikuti link kita ya, karena gerakan penyembuhan dunia ini hampir setiap hari ada ya, tapi setiap Rabu memang khusus untuk lingkungan ya, kita belajar bersama tentang macam-macam ya. Ini kita lagi membahas tentang makanan vegetarian. Oke, untuk melengkapinya seperti tadi juga telah disampaikan Bu Shirley, bagaimana mengembangkan cinta kasih itu ya. Makanya kita akan melanjutkan dengan melakukan meditasi Twin Hearts. Siapa di sini yang baru pertama kali? Kayaknya banyak juga nih yang baru pertama kali ikut ya. Oke, bagi yang baru pertama kali ikut, kita akan melakukan meditasi Twin Hearts. Apakah meditasi Twin Hearts atau meditasi jantung kembar ini? Kok namanya jantung kembar ya? Jadi dalam diri setiap manusia itu kita punya 2 pusat cinta. Oke? Yang pertama itu di tengah-tengah dada, ini merupakan cakra jantung yang merupakan pusat cinta terhadap sesama. Ya, pusat cinta terhadap sesama itu apa? Pusat cinta terhadap keluarga kita, teman-teman, orang yang kita kenal ya, di mana ini juga merupakan sukacita, kedamaian, cinta kasih. Itu semua pusatnya di sini, cakra jantung. Nah, ini akan dikembangkan. Ya, kenapa? Karena ini merupakan kunci supaya apa? Pusat cinta yang satunya lagi bisa dibuka. Pusat cinta satunya lagi apa? Berada di sini ya, di cakra mahkota. Nah, di cakra mahkota ini merupakan pusat cinta ilahi. Kalau sifatnya cinta ilahi itu bagaimana? Universal. Ya, karena kenapa? Kalau sesama mungkin kita masih bisa memilih ya, maksudnya biasanya masih terbatas dan masih bersyarat biasanya. Tapi kalau pusat cinta ilahi itu universal. Jadi tidak membeda-bedakan mau agama A, B, C, D, ataupun Anda orang mana, semuanya dicintai oleh Tuhan sama. Ya, jadi malam hari ini kita akan melakukan meditasi Twin Hearts. Ya, dan meditasi ini nanti Anda akan diminta untuk membayangkan peristiwa yang membahagiakan. Anda ikuti saja instruksinya. Lalu akan diminta memberkati bumi. Nah, memberkati bumi dengan apa? Dengan kita sambil mendengarkan doa damai dari Fransiskus Assisi, ya. Di mana di doa ini kita meminta menjadi instrumen damai, ya, menjadi alat damai dari Tuhan. Di mana ada sakit hati, maaf. Di mana ada kebencian, cinta. Di mana ada keraguan-raguan, keyakinan. Di mana ada keputusasaan, harapan, dan hal-hal baik lainnya. Ya, jadi kita memberkati bumi beserta isinya, yang mana itu artinya manusia, hewan, binatang, tumbuhan, hewan sama binatang sama aja ya. Semuanya diberkati, ya, tidak pilih-pilih. Orang yang Anda suka, orang yang Anda sebel, semuanya juga diberkati. Ya, jadi semuanya akan diberkati selagi kita mendoakan doa damai tersebut. Ya, nanti Anda ikuti saja pertama kali, lalu setelah itu Anda bisa mendengarkan instruksinya, ya. Nanti akan diminta untuk fokus. Di sini ada bintang terang, dibayangkan ada bintang terang. Anda tinggal bayangkan saja. Lalu akan ada lantunan bunyi Om. Nah, Om ini pun bunyi alam atau bunyi kosmik, di mana dia juga menggambarkan sifat-sifat dari ketuhanan. Ya, jadi Tuhan itu omniscience, ya, Tuhan Maha Tahu. Omniprovidence, Tuhan Maha Menyediakan. Omnipotent, Tuhan Maha Kuasa. Ya, jadi semua sifat ketuhanan itu dijelaskan dengan kata Om. Oke? Dan nanti memang akan ada sesi hening, di mana sesi hening ini memang nggak ada suara apa-apa. Jadi Anda nggak usah bingung kok nggak ada suara ya, dinikmati saja. Oke? Sebelum meditasi kita akan olahraga, dan sebelumnya kita langsung saja ya, mumpung ini masih bersama, kita akan lakukan yang namanya terapi memaafkan. Nah, ya, terapi memaafkan ini akan kita lakukan. Kita pilih satu orang, ya, satu orang dalam hidup Anda. Boleh orang lain, boleh diri sendiri. Yang sampai saat ini Anda kalau lihat orangnya, dengar namanya, lihat, pokoknya
yang berhubungan dengan dia itu rasanya sebel, masih marah, masih nggak enak, Anda pilih orang tersebut. Ataupun diri Anda sendiri. Kita akan langsung melakukan terapi memaafkan sebelum kita melakukan olahraga. Oke? Baik. Sekarang, mari kita pilih satu orang tersebut, teman-teman. Kita hadirkan orang tersebut di hadapan kita. Ambil sikap seperti ini ya. Kita letakkan tangan di depan dada, mari. Yuk. Kita pilih orang yang hendak kita maafkan. Ya, kita pejamkan mata, mari teman-teman. Kita bayangkan orang tersebut ataupun diri kita sendiri berada di hadapan kita. Dan kita katakan, Atma, kita sebut namanya Namaste. Aku mengakui ketuhanan di dalam dirimu. Kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang di dalam proses bertumbuh banyak melakukan kesalahan. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, aku memaafkanmu untuk semua kesalahanmu, untuk semua luka yang telah engkau timbulkan di dalam hidupku, untuk semua perkataanmu yang menyakitkan. Aku pun minta maaf untuk semua perbuatanku yang tidak mengenakan, untuk semua perkataanku yang menyakitkan, dan untuk semua luka yang telah kuperbuat di dalam hidupmu. Kiranya damai tinggal di hatimu dan juga tinggal di hatiku. Kita bayangkan orang tersebut berbalik pergi meninggalkan kita sambil tersenyum dengan damai. Dan apabila ini adalah diri kita sendiri, kita bayangkan kita memeluk erat diri kita dan kita katakan marilah kita hidup dalam harmoni. Kita berkati orang tersebut dan juga diri kita dengan banyak cinta, dengan banyak maaf, dengan banyak toleransi, dengan banyak penerimaan, dengan kesehatan yang baik, kebahagiaan, rezeki yang berlimpah, dan juga berkat spiritualitas. Dan semua hal-hal baik dan yang terbaik bagi orang tersebut, juga untuk diri kita sendiri. Dan kita katakan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Amin. Silakan buka mata Anda secara perlahan sambil tersenyum. Ya, Anda boleh menuliskan bagaimana reaksi Anda setelah melakukan terapi memaafkan di chat. Dan kita akan lanjutkan dengan olahraga ya. Jadi olahraga ini penting dilakukan supaya apa? Nanti kita akan mendapatkan curahan energi ilahi yang sangat besar sehingga kita berolahraga untuk menyiapkan diri kita ya. Membersihkan dahulu energi-energi kotor yang ada di dalam tubuh kita dengan melakukan olahraga. Oke? Baik, terima kasih. Akan kami putarkan video olahraga berikut ini.